Selamat siang, saya Albert. Nama saya Charles. Nama saya Valentino. Hari ini kami akan menjelaskan tentang komunikasi daring. Kita sambil-sambil jalan-jalan juga ya. Pertama, ada komunikasi daring pengertiannya. Komunikasi daring itu singkatan dari komunikasi dalam jaringan. Komunikasi daring ini ya suatu sistem komunikasi yang terhubung dalam suatu jaringan internet. Ya namanya juga daring ya, jadi udah masuk dalam jaringan internet. Jadi kalau kita melakukannya secara offline kita tak bisa, karena sesuai dari namanya sendiri, dalam jaringan kita butuhkan akses jaringan internet. Oke, tujuannya untuk dibentuknya komunikasi daring ini untuk mempermudah. Kalau biasanya kan kita berkomunikasi itu kadang agak susah kalau misalnya di tempat yang berjauhan. Contohnya kayak dari rumah ke rumah gitu, nanti kalau kita pergi kan susah. Dengan komunikasi daring kita akan lebih gampang berkomunikasi, sehingga jadi ya kayak merasa dekat aja, meskipun kita nggak bertatapan muka langsung, ya kita masih merasa kita dapat berkomunikasi secara langsung. Kemudian ada jenis komunikasi yang akan dijelaskan oleh Valentino. Jenis-jenis komunikasi daring ada dua, yaitu sinkron dan asinkron. Jenis komunikasi sinkron itu adalah jenis komunikasi daring yang secara langsung atau bersamaan tanpa bertatap muka, berkomunikasi tanpa tatap muka. Ya contohnya seperti WeChat, Line dan BBM dan lain-lain. Terus jenis komunikasi asinkron adalah jenis komunikasi daring yang pesan dan diterima pesanannya secara tunda, seperti Gmail dan World Wide Web. Terus keunggulan dan kekurangan komunikasi daring akan dijelaskan oleh Charles. Dalam kehidupan manusia ini tidak terlepas dari komunikasi daring. Terus dalam kebanyakan komunikasi daring ini digunakan untuk memberikan suatu pesan. Komunikasi daring ini memiliki keunggulan, yaitu pertama itu efisien terhadap biaya. Kita menggunakan komunikasi daring ini lebih menghemat biaya daripada kita menggunakan surat di kantor pos. Karena kalau misalnya kita setiap hari ingin memberikan pesan, kita harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kalau komunikasi daring, dia hanya perlu membayar sekali aja untuk biaya jaringannya. Terus kedua, efisien terhadap waktu. Kita memberikan informasi ini pesan lebih cepat, jadi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti kantor pos kalau memberikan informasi kan sangat lama kan, harus berhari-hari. Nah seperti itulah. Terus ketiga, lebih mudah untuk memberikan pesan. Jadi kalau kita menggunakan komunikasi daring ini, kita lebih gampang, hanya tinggal mengetik pesan apa yang kita mau. Sedangkan kalau surat, dari pos surat kita harus membutuhkan perangko lagi, biaya, dan juga harus membutuhkan waktu yang lama. Namun ada kekurangannya dari komunikasi daring tersebut, yaitu pertama, membutuhkan perangkat khusus. Kita memberikan pesan itu harus membutuhkan perangkat yang cukup tinggi, harus tinggi atau tidak terlalu rendah, karena kalau kita memberikan pesan mempunyai perangkat yang rendah atau yang tidak mendukung, kita tidak bisa memberikannya secara semudah itu. Terus kedua itu membutuhkan akses jaringan. Nah banyak di pedesaan masih belum ada namanya itu akses jaringan atau akses teknologi. Jadi mereka harus belum tahu mengenai tentang akses jaringan tersebut. Terus ketiga, pemberian informasi yang tidak jelas atau kurang jelas. Contohnya seperti sosmed, di mana kayak mereka memberikan informasi mengenai tentang corona yang masuk, sedangkan pada aslinya itu tidak ada di
keunggulan dan kelebihan dari komunikasi daring. Sekian penjelasan dari kami semua. Nama saya Abred. Nama saya Charles. Nama saya Valentino. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.